Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4, Sampang, Madura. Hari ini Rabu 24 Desember 2025. Tema pada pagi hari ini adalah godaan setan yang sangat menyesatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui bahwa pekerjaan setan itu adalah mengajak manusia terjerumus ke dalam keburukan dan kenistaan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Apa maksud dan tujuannya? Agar manusia itu kehilangan kemuliaan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dampaknya manusia itu akan bersama-sama bersama setan masuk ke dalam neraka jahanam, sehingga manusia itu akan celaka. Dan perlu diketahui bahwa sebenarnya setan itu terdiri dari jin dan manusia wujudnya. Ini yang perlu kita ketahui. Jadi di dalam Al-Qur'an ya, surat An-Nas surat 114 ayat 5 dan 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada, sodr ya, atau paru-paru manusia. Nah, jadi paru-paru di sini maksudnya secara batin ya. Dikala kita itu lalai daripada mengingat Allah. Jadi sangat rentan Bapak Ibu, kalau kita itu lalai mengingat Allah, maka dengan mudah sekali bisikan dari setan itu akan masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam sodr. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Nah, ini tadi saya katakan bahwa setan itu bisa dari golongan jin dan juga bisa dari golongan manusia. Diperkuat lagi dengan surat Al-An'am surat 6 ayat 112. Jadi penekanannya bahwa setan itu berwujud manusia dan jin. Syayatinal insi wal jinni yuhi, yakni setan-setan dari jenis manusia dan jin yang memberikan bisikan ya, atau yang menghembuskan godaan. Jadi Bapak Ibu, setan itu manakala kita lalai mengingat Allah, maka dengan mudah membisikkan ke dalam sodr kita, dada kita, ke dalam paru-paru kita secara batin ya, yang di dalamnya terdapat sifat-sifat yang sangat tercela. Jadi manusia itu punya sifat benci, iri, sombong, marah ya. Kemudian orang lain susah kita senang, orang lain senang kita susah, suka memfitnah dan sebagainya. Nah, itu tertanam di dalam sodr kita. Nah, ketika sodr dalam keadaan lemah karena tertimbun sifat-sifat seperti itu, maka rentan sekali godaan setan akan masuk ya, melalui bisikannya itu. Namun apabila sodrnya dikendalikan oleh kolbu kirinya ya,
Kemudian kolbu kiri itu masuk ke dalam sodernya karena banyak berzikir kepada Allah, maka bisikan setan itu tidak akan mampu masuk ke dalam dadanya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu, setan itu mengalir dalam tubuh kita pada saluran darah. Ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, setan itu mengalir dalam tubuh anak Adam pada saluran darah. Jadi kenapa di dalam surat Al-Ahzab ya, ayat 41 itu disebutkan kita disuruh banyak berzikir yang sebanyak-banyaknya ya. Itu karena apa? Supaya ketika jantung, terutama jantung sebelah kiri, mengalirkan darah ke seluruh tubuh ya, disertai dengan oksigen ke seluruh tubuh, terutama ke otak, ke fikir ya, terutama ke paru-paru, terutama ke jantung kanan ya. Itu ketiga instrumen itu dikendalikan oleh kolbu kirinya. Itu pentingnya berzikir. Sederhana saja Bapak Ibu. Zikir yang sangat dicintai oleh Allah itu adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan itu harus dilakukan rutin. Karena jalannya darah itu juga rutin, tidak pernah berhenti. Jalannya oksigen itu tidak pernah berhenti Bapak. Ketika ruh tetap bekerja. Ketika ruh bekerja, otomatis jantung bekerja. Nah, ketika jantung bekerja, aliran darah dan oksigen mengalir ke seluruh tubuh. Nah, aliran darah dan oksigen ini perlu adanya pendampingan dengan zikir kepada Allah. Agar apa? Untuk mengkanter bisikan setan, terutama dari bisikan setan yang berupa jin maupun bisikan setan yang berwujud manusia. Ini pentingnya di situ Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, setan itu pasti selalu mengintai manusia ketika hamba-hamba itu lalai daripada mengingat Allah. Dan ketika lalai mengingat Allah, maka setan itu akan setia menjadi pendampingnya. Setia di mana? Dia masuk dalam jarak itu. Dan setianya itu dari dunia sampai akhirat. Jadi kebersamaan setan dan manusia itu ternyata dimulai dari sejak di dunia, nanti sampai akhirat. Kenapa bisa sampai akhirat? Ya karena manusianya lalai mengingat Allah, jauh dari Allah, banyak bermaksiat kepada Allah. Mari kita lihat, buka di dalam Al-Quran surat As-Sukhruf surat 43 ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling atau memalingkan diri dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah atau dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitanahu fahuwa lahu qarin ya, kami adakan baginya setan, maka setan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertai, yakni tidak pernah berpisah dari dirinya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus mengkanter setan yang berwujud jin ya. Karena bisikannya itu tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Beda dengan setan yang berwujud manusia. Artinya mohon maaf, mohon izin, ketika kita berteman, maka teman yang tidak baik atau bahkan diri kita yang tidak baik itu hakikatnya adalah setan yang berwujud manusia. Contohnya misalkan ada teman yang mengajak untuk memfitnah orang lain, temannya mengajak untuk berbuat maksiat kepada Allah. Nah, itu berarti teman yang mengajak itu yang disebut dengan setan yang berwujud manusia. Bapak Ibu yang saya hormati, manusia yang lalai daripada mengingat Allah akan didampingi oleh setan
sebagai temannya selamanya, selama dia itu lalai daripada mengingat Allah, atau selama orang itu bermaksiat kepada Allah, atau selama orang itu berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka setan akan menjadi pendamping sampai nanti di akhirat, sampai nanti di neraka. Jadi pendampingan setan bagi manusia itu dimulai dari di dunia, nanti sampai ke negeri akhirat, dan mengantarkan sekaligus berkumpul bersama manusia. Setan itu masuk ke dalam neraka. Namun demikian, bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang itu akan didampingi oleh malaikat, dan malaikat itu akan selalu mendampingi, mengawal, karena saking orang itu istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Orang itu selalu menjaga kesucian jiwa agar selalu berkomunikasi dengan Allah. Lalu Allah turunkan cahayanya, maka malaikat itu selalu mendampingi. Malaikat selalu mendoakan agar manusia itu berada di jalan yang lurus, berada di jalan yang terang, yang berada di jalan yang diridhoi oleh Allah. Pendampingan malaikat itu juga sama seperti setan, yaitu mulai dari di dunia ya, sampai nanti di akhirat, dan sampai memastikan orang itu masuk ke dalam surganya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh sebab itu marilah kita hati-hati betapa pentingnya kita itu menjaga ibadah kita kepada Allah, menjaga iman kita, menjaga ketakwaan kita ya, menjaga kesucian jiwa, menjaga komunikasi kita dengan Allah. Supaya apa? Supaya setan tidak masuk ke dalam diri kita, ke dalam dada kita. Jadi kalau sudah orang itu beriman, kalau sudah orang itu selalu ridho Allah, kalau orang itu sudah mencari kesucian jiwa, menjaga kesucian jiwa, selalu berkomunikasi dengan Allah sampai turun cahaya, pertolongan, petunjuk maupun kurnia dan kasih sayang Allah, maka setan itu tidak ada artinya apa-apa. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu termasuk orang-orang yang mampu menjaga masuknya setan ke dalam dada kita. Dan mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.